Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabat Zaid bin Sabit Waris Center yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita kembali bertemu pada program Motivasi Waris Islam. Motivasi yang ke-31. Dengan tema Jasa Mediator Pembagian Warisan. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada episode sebelumnya, di mana mensegerakan pembagian warisan adalah suatu hal yang sangat-sangat diperintahkan dengan alasan-alasan dan argumentasi yang sudah kita bahas. Namun tentu tidak semua orang dapat membagi warisan secara mandiri. Karena permasalahan ini tentu membutuhkan pengetahuan yang mendalam dan pasti. Karena terkait dengan hak setiap orang. Agar tidak salah dalam pembagian hak, maka perlu orang yang memahami dan mengerti tentang hukum ini. Maka dibutuhkanlah orang lain yang menjelaskan bagaimana cara pembagian warisan yang sesuai dengan hukum Islam. Dibutuhkanlah seorang mediator. Selain sebagai orang yang menjelaskan hukum Islam, tentu mediator ini dibutuhkan karena dia adalah pihak yang tidak berkepentingan dalam masalah tersebut untuk memastikan objektivitas. Ya, karena setiap ahli waris artinya orang yang sedang bermasalah dalam pembagian waris tersebut. Khususnya jika terjadi persengketaan atau permasalahan. Ya, maka dibutuhkanlah mediator yang merupakan pihak di luar pihak yang bermasalah. Dengan mediator maka diharapkan pembagian warisan akan lebih objektif. Nah, kemudian pertanyaannya, apa hukumnya pemberian jasa kepada mediator tersebut? Ya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "A'tul ajira ajrahu." A'tul ajira ajrahu. Berikanlah al-ajir. Apa itu ajir? Ajir adalah orang yang kita minta jasanya. Orang yang kita minta jasanya untuk membantu urusan kita. Kemudian setelah itu kita menjanjikan akan memberikan imbalan. Itulah disebut dengan ajir. Akadnya disebut ijarah. Ya, jadi seorang yang kita minta jasanya, yang kita butuhkan, ya, untuk membantu urusan kita, lalu kita memberikan imbalan. Nabi memerintahkan, berikanlah al-ajira, orang yang kamu minta jasanya. Ajrahu, upahnya. Jadi pemberian upah kepada orang yang kita minta jasanya, itu merupakan perintah agama. Perintah agama. Jadi mestinya jangan perlu diminta lagi. Ya memang kita sebagai orang yang meminta jasanya, kita yang memberikan. Tanpa dia minta. Karena ini perintah agama. Perintah Rasulullah dalam hadis tersebut. Artinya kita harus memberikan imbalan kepada orang yang kita minta jasanya. Tentu saja ini tidak sederhana dan tidak ringan. Karena dia harus memahami masalah tersebut yang mungkin terkadang masalahnya pelik, rumit. Ya, yang memerlukan keahlian yang tidak sedikit dan tidak ringan. Di samping itu tentu tanggung jawabnya tidak seringan. Ya, tanggung jawabnya berat. Bukan hanya ilmu, juga dibutuhkan pengalaman, ketelitian, agar dipastikan penjelasannya sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dipastikan setiap orang menerima hak sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tentu ini suatu hal yang tidak ringan. Maka dari itu, besaran jasanya pun harus kita sesuaikan dengan beban tadi. Ya, seimbang dengan jasa yang diberikan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, di mana Nabi bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapa orang yang membuat kebaikan kepada kalian, fakafi'uh. Berikanlah mukafa'ah. Apa mukafa'ah? Mukafa'ah itu imbalan yang setara. Imbalan yang sesuai. Jadi bukan sekedar ujrah, bukan sekedar upah. Karena Nabi menggunakan kalimat mukafa'ah. Kuf'un itu arti setara. Ya, seperti dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu
kufuwan ahad. Tidak ada suatu pun yang setara dengan Allah Ta'ala. Di kalimat mukafaati memberikan imbalan yang setara. Ya, jadi jangan sekedar memberikan imbalan saja. Selesai salaman kasih amplop, ya kan? Jangan. Berarti itu tidak melaksanakan perintah Rasulullah. Karena Rasul memerintahkan mukafaah. Ya, mukafaah artinya apa? Imbalan yang sesuai. Ya, jadi jangan sekedar ya ustadznya pulang pamit selesai masalah, ya salaman dengan ustadznya, dikepalin ustadznya amplop. Ya tentu ustadznya nggak akan komplain karena ustadznya tahu, ya kan? Tujuan dia hanyalah untuk melaksanakan hukum Allah Ta'ala di tengah-tengah masyarakat. Ya, dia tidak akan mengeluh, tentu nggak mungkin seorang ustadz akan mengeluh berapa yang diterima. Ya, karena dia tahu ya, apa yang dilakukan semata-mata dia ingin hukum Islam diterapkan. Jadi bagian dari kewajibannya. Ya, di samping tentu dia meyakini rezeki Allah yang mengatur. Tapi kita sebagai orang yang menggunakan jasa, ya kita yang harus mengerti dan menyadari, berilah imbalan yang layak karena di sini menggunakan kalimat fakafiu, mukafaah. Ya. Jadi kita sebagai orang yang meminta jasanya, menerima jasanya, kita memberikan mukafaah, imbalan yang layak. Dan bagi yang memberikan boleh menerimanya dan halal menerimanya, ya karena di sini dibolehkan oleh agama melalui hadis ini. Mudah-mudahan kita yang menggunakan jasa para orang asatidz ulama ya yang membagi harta warisan kita bisa memberikan pemberian yang layak kepada mereka semata-mata adalah mengamalkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari harta warisan yang kita dapatkan. Demikian motivasi kali ini, kita akan bertemu lagi pada motivasi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.